Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara Vikon Lontara edisi 20 yang akan dibawakan oleh narasumber kita Pak Aris Fattah dengan tema membuat aplikasi e-learning pada Google Site. Tema ini sangat sentral pada saat ini karena kita dalam kondisi darurat corona, yang mana semua sekolah pembelajarannya dialihkan ke rumah, sehingga kita membutuhkan aplikasi e-learning yang bisa menjembatani siswa dalam pembelajaran, yang mana sekolah tetap aktif walaupun pembelajarannya tatap mukanya ditiadakan dan dipindahkan ke rumah. Dalam 2 jam ke depan saya akan dampingi Pak Aris Fattah sebagai host. Saya sendiri Hairil Kadi dari UPT SMA 26 Bone akan memandu jalannya Vikon selama 2 jam ke depan. Pada Vikon kali ini kita akan bagi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Aris Fattah, dan yang kedua kita buka sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu bisa menaikkan tangan raise hand pada kolom chat atau menuliskan pertanyaannya di kolom all panelists selama pemateri menjabarkan materinya. Sebelum saya serahkan ke narasumber, saya ingin membacakan kurikulum vitae narasumber kita. Baiklah, adapun kurikulum vitae-nya yang pertama Bapak Aris Fattah yang sudah kita kenal dengan channel RBB-nya. Beliau beralamat di Kompleks Kelapa Gading Asri, Blok A1 nomor 5, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau mengabdi di UPT SMA 16 Luwu Utara. Adapun pengalaman organisasi beliau, Sekretaris MGMP Fisika Luwu Utara, Pelatih Nasional IGI Kanal Samisanov, Founder RBB Ruang Belajar Bersama, trainer GGDN, grup guru Dasyat Nusantara, dan instruktur VCTI. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Bapak Aris Fattah untuk memaparkan materinya. Silahkan Pak. Oke, kembali saya cek sound lagi. Kira-kira soundnya lumayan atau gimana ini? Jernih Pak. Ya. Bagus banget Pak Aris. Mantap bro. Oke bro. Oke, terima kasih Pak Heril, senior saya di jurusan Fisika Universitas Negeri Makassar. Beliau satu tingkat kalau tidak salah di atas saya dan masih jelas diingatan. Beliau ini aktivis yang bagus di dunia kampus. Nah, lebih dari itu kami sama-sama di jurusan fisika, paling tidak sebentar yang akan saya gambarkan ini mungkin lebih dominan ke mata pelajaran saya, ke fisika, karena mungkin ini sebagai contoh saja terkait dengan apa yang sebentar kita bicarakan atau kita akan bahas dan kita langsung praktek. Dan sebelumnya saya mohon maaf tidak membuat media PowerPoint untuk kemudian dipresentasikan kepada kita semua, karena saya berpikir bahwa ini adalah praktek, sebentar kita akan praktek, dan menurut saya untuk membuat ini lumayan butuh waktu,
saya khawatirnya saya lebih lama nanti pada saat presentasi ketimbang kita masuk ke praktek dan lebih ke sesi diskusi nantinya. Saya pikir begitu pengantar dari saya, Pak Heril ya. Iya, iya. Eh, yang sebentar kita bahas ini adalah membuat ini dari flyernya membuat aplikasi, tapi jangan khawatir teman-teman bahwa Bapak Ibu semua bahwa yang kita buat sebentar ini adalah tampilan aplikasi yang akan tampil di Android, di handphone, tablet, dan tampilan di laptop kita. Bukan berarti bahwa aplikasi ini adalah berekstensi .apk. .apk itu kan biasa itu harus diinstal dulu di perangkat Android kita, kemudian kita bisa membuka dan menjalankannya. Tapi jangan khawatir, ini sistemnya adalah cloud karena kita menggunakan salah satu fitur di Google, yaitu Google Site. Kita hanya mendesainnya seperti tampilan yang seperti kita lihat sekarang ini. Ini tampilan yang saya buat dan sebentar kita akan praktekkan bagaimana membuat ini. Dan menurut saya ini sangat efektif untuk darurat corona yang disampaikan sama Pak Eril Kedi tadi, bahwa darurat corona ini membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka harus membiasakan diri untuk membawa pembelajaran kita yang tadinya itu di kelas sekarang menjadi sistem daring gitu. Nah, hampir semua, mudah-mudahan kita semua bisa memberlakukan sistem daring itu. Jadi ketika kita libur bukan berarti libur berleha-leha nyantai di rumah, tapi kita membuat liburan itu menjadi lebih menarik dengan membawa PBM kita itu dalam proses daring. Nah, salah satu alternatif di darurat corona ini menurut saya yang paling bukan paling sih sebenarnya, salah satu alternatifnya adalah membuat desain atau proses pembelajaran seperti ini gitu. Jadi kita hanya perlu membuat, kalau saya membuatnya ada dua, yaitu via Google Classroom satu, kemudian Google Site ini itu dua. Nah, Google Site ini saya masukkan ke dalam Google Classroom yang nantinya semua bisa akses di dalam. Tapi di Google Site ini semua materi terkait dengan fisika itu mereka bisa dapatkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada gravitasi, kinematika, momentum, usaha, hukum Hooke, elastisitas, impuls. Ini adalah materi-materi fisika yang mereka bisa dapatkan dengan satu kali mengakses link, ya. Tidak memerlukan waktu untuk Vicon dan lain sebagainya. Misalnya mengangkat satu materi gravitasi, harus Vicon dulu satu materi ini gitu. Jadi menurut saya ini efisiensinya supaya tidak terlalu memberatkan peserta didik kita dalam hal paket data, internet dan lain sebagainya. Mereka cukup mengakses link ini satu kali klik, mereka bisa mendapatkan materi-materi yang kita input di dalam. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah tampilannya, ini kita desain menjadi bentuk Android. Nah, bagaimana melihatnya? Saya paparkan dulu kira-kira tampilannya seperti apa ini jadinya. Nah, di sini ada apa ya? Ini bisa kita klik di bagian sini. Kita bisa lihat pratinjaunya. Sorry, sementara loading ini Pak Heril, sabar menanti. Nah, ini tampilan laptop sama dengan yang tadi saya tampilkan. Nah, di sini kalau kita lihat ada 3 tampilan di sini. Ini ada tampilan tablet. Bisa cek kira-kira tampilan tabletnya seperti apa. Nah, ternyata dia seperti ini tampilan tabletnya. Nah, di sini yang paling kiri ini adalah tampilan telepon atau tampilan Android. Ini seperti ini yang kita bisa buka. Ini jadinya. Pada saat mereka mengakses linknya, mereka bisa melihat di sini ternyata oh ini
Kalau saya membuatnya seperti ini, SMA Negeri 16 Lu Utara Academy gitu. Ini apa tagline dari kami, terampil dan berkarakter. Kemudian ini folder-folder yang saya buat, gravitasi, kinematika, ada 8 folder di sini. Kemudian di sini adalah ini hampir mirip sekali dengan tampilan Android, aplikasi Android. Di sini ada about, tentang, ada phone, ada email, kemudian ada home. Bahkan di bawahnya ini sebenarnya biasa kreditnya apa ya, biasa Samsung atau apa. Tapi ini bisa kita desain sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini saya buat created by nama saya sendiri, kemudian tahunnya Utara. Kalau kita mau lihat lagi lebih jauh, misalnya tampilannya ditampilkan. Oke, kita tunggu dulu. Ini tampilan inspect-nya. Kalau kita klik lalu juga ini. Kalau kita masuk di sini sebenarnya kita masuk di coding Google sebenarnya. Ada file JSON-nya di tampil ya. Oke. Paling tidak itu yang mau saya sampaikan pertama kali dulu. Ini saya close saja dulu. Tidak ada bayangan kira-kira tampilan yang akan kita buat seperti apa, kemudian isinya ini bisa kita klik. Jadi mohon izin saya demokan dulu kira-kira tampilannya seperti apa pada saat kita buka nanti. Jangan sampai apa yang ditampilkan ini hanya seperti folder-folder saja, tapi tidak bermakna tanpa isi di dalamnya. Kira-kira nanti lihatnya peserta didik kita lihat apa sih ini folder-foldernya, padahal ini sudah didesain, kemudian pada saat diklik maka kita akan masuk lagi ke dalamnya. Contoh misalnya saya akan membuka gravitasi ini, saya klik gravitasi, maka materinya akan muncul di dalam. Semua materi terkait gravitasi itu sudah saya masukkan ke dalam, bahkan bunyi hukumnya, rumus dan lain sebagainya kita masukkan. Nah, bagaimana untuk dia kembali ke halaman awal atau home? Ini sudah bisa diaktifkan. Oke, kita klik home, maka dia akan kembali ke awal sini. Pilih lagi yang lainnya, misalnya saya masuk ke jumlah. Nah, kita akan masuk ke sini lagi. Begitu seterusnya. Kita klik yang about ini bisa. Kita lihat sebenarnya ini about yang saya buat, logo sekolah saya, kemudian kreatornya siapa, nanti masing-masing yang membuat kreatornya silakan dibuat. Ini pada saat dialihkan ke home atau yang lainnya itu terintegrasi semua, artinya aktif semua ke email dan lain sebagainya. Oke, itu yang menurut saya kemudian menjadi salah satu alternatif di proses pembelajaran jarak jauh. Jadi materi-materi yang kita mau sampaikan tidak perlu tatap muka lagi, tetapi kita bisa buat desain seperti tampilan Android atau aplikasi yang diinstal di perangkat Android peserta didik kita, dan mereka bisa mengakses materi. Oke, saya pikir itu pengantar dulu dari saya, Pak Heril. Iya. Kita akan langsung membuat atau mau buat sesi tanya jawab dulu atau seperti apa ini? Tadi di grup Lontara itu tim Lontara saya sudah kirimkan link bahan yang akan kita gunakan. Misalnya desain folder ini yang seperti icon ini itu sudah saya buatkan dalam bentuk link dan bisa di download.
Itu sudah dimasukkan ke grup atau bagaimana Pak Heril? Halo? Praktek bisakah diajarin? Praktek. Ya, ini mau praktek. Ini mau praktek. Icon-iconnya sudah saya kirim. Sudah dikirim ke grup enggak? Oh, ke grup chat. Iya, ada di grup chat tim lontar kalau enggak salah. Ay, Itu saya belum bisa masuk ya. Itu ya bisa Pak, kirim ke grup chat. yang drive itu Ada ya. tadi saya kirim. Iya, yang drive. Silakan kirimkan ke teman-teman partisipan supaya kita bisa langsung praktek langsung. Nah, saya di grup lontarannya apa? Anu kah? Lontara Telegram apa WA? WA Pak, WA. WA. Justru saya enggak masuk di tim lontar. Ya, yang ini Bu Ika. Teumi, enggak ada kan Teuminya? Biasanya Ada. Teumi. Oh, enggak ada deh. Halo Bu Ika. Oh, ini sudah. Oke. Nah, silakan di-download itu kemudian simpan di drive masing-masing. Nanti kita tinggal ambil. Oh, Ya. 1 menit ya. Oke. lempar lebih, jangan lebih. Wah, semuanya kan ini? Ya, itu satu folder. Itu satu folder. Ini saya masih Satu, sharing. Masih sharing ya. Saya masih ya, sharing yang ini. satu foldernya banyak ini. Elemen icon website. Ya, elemen icon websitenya. Oke. Itu saja. Silakan disimpan saja. Saya buat sebenarnya tidak semua dipakai, cuman untuk praktek. Cuman teman-teman kalau misalnya mau menampilkan tampilan apa nanti itu saya sudah sediakan. Nanti teman-teman tinggal gunakan saja. Jadi saya buat satu folder saja. Yang di-download, yang mana tuh? Semuanya kah? Download satu folder saja. Download satu folder, kemudian masukkan ke drive. Simpan di Oh, drive. ini sudah masuk, sudah tersimpan di drive. Iya. Sama dengan yang sekarang saya masih share screen kan? Ya. Saya masih share screen. Masih Pak, masih. Masih ya. Nah, ini. Ya. Ini sama yang saya tampilkan seperti ini. Jadi posisinya dia folder itu ada di dalam drive kita. Jadi posisinya ada di dalam drive. Nanti ini Ya. yang akan kita gunakan. Ya. Oh, ternyata ada Pak Baridin Talib tuh. Hadir, Master. Oke, broku. Senior saya ini. Oh, sih, kebalik pula. Selanjutnya, klik terus. Oke, sudah ya. Yang penting sudah tersimpan di ini dulu. Tersimpan di drive. Ya, sudah tersimpan di drive saya. Sudah dibagikan kan? Iya. Teman-teman yang lain lakukan yang sama, download kemudian simpan atau teruskan saja ke drive itu bisa kok. Ya, langsung begitu diklik langsung tersimpan di drive. Iya. Oke. Udah ya.
Nah, langkah selanjutnya, Sudah. Kayaknya cuman berdua ini kita ini. nah ini saya mau coba ini, saya harus bisa malam ini. Begitu kan? Ada juga Eh. saya, Pak. Pak Bariudin, kita harus tuntas malam ini. Ya. Step by step saja dulu, Pak. Jangan terburu-buru. Oke, oke. Pak Baryudin kayaknya Pak Barta itu kayaknya ada job juga di mana ya itu? SGSI Google Classroom kalau enggak salah. Ya, betul. Nah, ingat berbagi aja buat teman-teman. Dapat. Oke, saya rasa sudah ya. Semua sudah ada di drive-nya. Sudah, sudah. Jadi, oke. Nah, karena topiknya adalah Google Site, tentu saja kita yang akan kita akses atau kita buka itu adalah Google Site gitu. Nah, silakan klik tanda plus di sini. Oh, Tanda tanda plus. plus. Tanda plus. Kemudian pilih lainnya. Ya. Cari yang Google Site. Oke. Loh, kok nggak mau nih? Kasih mau kalau enggak mau. Loh, kok nggak mau nih? Ya, ini juga sementara loading ini. Nggak terkoneksi nih. Ini saya sementara buka ini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, sama semua. Mantap, mantap. Oke, sudah terbuka. Yang dipilih apa tadi? Google Site. Terus? Klik saja. Sebentar, aduh. Google Site, oh Google Site, bukan Google Slide. Plus, kemudian pilih lainnya. Kalau Google Slide itu ada di depan. Oh, oke, sudah. Oke, sama dengan yang saya tampilkan. Oh, sebentar, ini Pak harus pakai 2 layar ya. Handphone, satu laptop, Pak, langsung prakteknya. Ini online-nya ada 2 room malam ini. Room yang satunya di mana? Yang satunya Riau Visit Riau. Oh. Kayaknya harus keluar salah satu. Pakai handphone saja, Pak Barta. Oke. Oke, teman-teman yang lain. Ibu Ika. Sama ya, sudah? Sudah saya. Oke. Bismillah. Oke. Karena yang kira-kira desainnya ini desain awal yang saya buat. Ini ada header, yang atas ini adalah header, yang di bawah ini adalah footer. Gitu. Jadi ada header, ada footer. Gitu. Nah, yang di depan ini tempat
apa ya, tempat folder-foldernya, kemudian ini di bawah bagian pengaturannya. Ini desain yang mungkin kita berapa istilahnya mengacu ke sini. Kita lihat sini ada headernya, nanti kita buat seperti ini. Nah, judul halaman ini enggak usah kita buat, kita apa-apai, langsung kita pilih yang jenis header. Kita klik jenis header di sini. Kemudian pilih yang khusus judul. Pelan-pelan ya. Terus? Oke, setelah itu karena kita mau nanti dia nanti polos seperti ini, kemudian kita akan pecah-pecah, maka yang header ini kita tidak butuhkan. Ini kita hapus. Maka dia polos nanti seperti ini. Ini kita isi dengan kita akan masukkan bagian kotak teks di sini. Kita akan sisipkan kotak teks. Klik saja. Maka tampilannya seperti ini. Oke, sekarang bagian ini saya copy saja. Oh, tulis nama sesuai sekolah masing-masing ya. Boleh. Oh iya, masa saya tulis SMA Negeri 16 Luwu. Gak apa-apa tuh. Ya jangan. Oke, kira-kira saya seperti ini. Nah, di atas ini hampir sama dengan yang ada di Word. Ini bisa kita ubah rata tengah. Ini saya sudah rata tengah. Ini bisa rata kiri. Ini sorry. Rata kiri, bisa teksnya ke sini. Kemudian rata kanan. Tuh. Jadi baiknya mungkin kita buat rata tengah. Tapi terserah kebutuhan sih. Siapa tahu ada yang mau buat rata kanan sini, mulainya dari sini. Nah, anggaplah rata tengah. Kita ambil rata tengahnya saja lah. Oke. Nah, setelah itu misalnya tagline visi misi sekolahnya apa, bisa diketikkan di sini. Saya cukup mengacu ke sini saja ya, terampil dan berkarakter. Nah, mau ngikut atau saja. Terampil dan berkarakter. Ini saya buat di tengah juga. Tadi pakai spasi kata itu. Pakai spasi, Bang. Enter aja. Oke. Anggap aja sama aja. Nanti bisa diedit kan suatu saat. Nah. Oke, teks yang ini bisa kita ubah. Kita bisa cek di sini, ini bagian judul. Ini bisa kita buat besar, dia agak besar teksnya, kemudian kita bold misalnya, mau miring terserah. Oke, saya buat seperti ini. 16 Lu Utara Academy misalnya. Oke. Nah, yang di bawah juga boleh sebenarnya. Kita buat saya buat judul saja. Oke. Sudah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di sini kelihatan rata apa ya, dominan warna coklat tua atau apa ini. Nah, itu bisa kita ubah. Kita bisa cek di sini. Ini latar belakang bagian yang ini atau temanya, biasa teman-teman bisa lihat. Bisa pilih terserah mau buat seperti apa. Kanannya ini mau warna apa? Terserah. Oke. Setelah buat seperti ini, untuk ubah warnanya ada di bagian sini. Tema. Oke. Tinggal pilih warnanya. Ini bisa diubah warnanya. Mau warna seperti ini terserah.
Oke, Oke, sudah. sudah ya. Sudah. Nah, berarti headernya ini sudah kita buat. Headernya. Yang header atas ini sudah kita buat. Nah, sekarang kita buat footernya. Kita kembali ke sisipkan ini. Kemudian kita pilih text. Pilih lagi teks. Ya. Kita akan membuat footer. Kita bisa buat kasih masuk 2 sekalian. Oke, yang atas ini nanti kita sisipkan untuk folder-folder, yang bawah ini kita buat menjadi header. Oh, tadi nekan 2 kali kata di kotak teksnya tuh. Ya, sekali juga boleh, nanti baru tekan ulang lagi enggak apa-apa. Oh, gitu. Ya, kita buat ruang khusus dulu di awal, tapi belakangan boleh juga. Apa tulisannya tuh? Oh, created. Bebas Bang. Ini saya cuman buat created nama saya, kemudian kabupaten saya. Kemudian saya buat di tengah, langkahnya sama dengan yang tadi. Saya pilih subjudul saja karena ini adalah footer. Saya pilih yang subjudul saja. Mau buat kecil juga enggak apa-apa. Jadi saya pilih yang subjudul saja, yang agak kelihatan nantinya di bawah. Gitu. Kemudian langkahnya sama, kita buat beri penekanan di bawahnya sama dengan yang di atas. Oke? Kalau kita sudah mengatur warna tema tadi, di bagian footer, misalnya kalau pada saat kita mau tambahkan ubah warna header dan footernya sama, itu sudah langsung tersetting otomatis untuk penekanan 2 misalnya. Saya tadi gunakan penekanan 2 untuk warna. Jadi otomatis dia akan copy warna yang di header. Ya pasti ngikut. Oke ya. Nah, ini Punya saya bisa kita. kalau gabung dengan yang di atas gimana itu? Kenapa Mas? Oh, enggak. Yang saya buat kok yang header yang atas sama kreatifnya itu kok jadi satu anunya. Warna apa? Gabung apa namanya? Menyatu. Warnanya. Bukan Warnanya. kotaknya menyatu. Kotaknya kalau mau dipindah-pindahkan bisa. Misalnya saya mau pindahkan yang ini ya. Saya mau pindahkan yang ini. Ini di bagian sini, ini kalau kita klik di arahkan kursornya ke sini, itu nggak pindah, tapi ngedit jadinya. Tapi kalau kursornya ada di bagian sini, kita lihat di sini, ini sudut ini. Bisa Ini ditarik bisa ya? kita pindah-pindah, bisa kita tarik-tarik ini. Oh. Oke. Saya mau pindahkan ke sini juga bisa. Itu nyatu kayak gini ya? Ya. Itu bisa kita pindahkan. Tapi tambah ini dulu ya, sisipkan dulu. Jadi kita kasih ruang. Ini kalau saya tadi buat 2 kali. Oh, gitu ya. Jadi saya buat 2 kali, jadi saya kasih ruang. Kalau misalnya mau tambah teks lagi, berarti ini saya sudah punya 2 ini. 1, 2. Gitu ya. Jadi Ya, saya tinggal, tadi nyatu begitu. Oh, ya ya, oke, sudah paham. ini tinggal digeser-geser. Artinya kita kasih ruang sebenarnya. Sudah paham ya? Sudah sip. Asik. Nah, sudah. Sekarang kita cek lagi. Di sini yang kita buat pertama kali yang ini dulu. Supaya lebih mudah. Nanti atasnya itu ngikut saja. Kita buat yang ini dulu. Tombol 4 ini. Jadi kita tinggal pilih sisipkan. Kemudian
cek di sini ada 1, 2, ini posisi folder yang nanti kita akan buat ikonnya. Nah, kebetulan di sini ikonnya ada 4 yang berjejer gini. Jadi ini hampir sama dengan yang ini. Ah, Kalau cuman ada 3, berarti kita pakai yang ini. Contoh misalnya, saya hanya mau tampilkan about, email dan home, berarti kita tinggal pilih yang 3 ini saja. ikut dulu itu lampat. Oke, ikut 4 juga ya. Oke. Kita tinggal pilih, klik saja yang ini, sisipkan yang ini. Klik, Terus nanti ditempatkan di. klik saja, nanti otomatis ini bisa kita geser-geser. Oh, oke. Oke, Sip. posisinya seperti ini. Sudah? Saya tadi kelebihan terlalu banyak ini, jadi saya hapus dulu ya. Kemudian yang ini, lihat posisinya itu kan dia ada di atas footer. Ini footer, ini ada di atas sini. Oh ya, di atasnya created ya. Ya, Jadi ini digeser. geser ke atas. Jadi posisinya seperti ini. Oke. Bentar. Pelan-pelan. Ini kayak privat privat berdua kayaknya jadinya ini. Oke, lanjut. Sebelum lanjut Pak Aris, Pak tadi yang jauh ada pertanyaan itu katanya aplikasi untuk apa? Kenapa Bu Ika? Katanya. Iya, katanya kenapa Bu Ika? Saya enggak dengar ini. Nggak terlalu dengar. Mobile ini yang dibuat sekarang untuk apa? Oh, aplikasi mobile ini. Aplikasi ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Mungkin telat gabung ini. Jadi ini kita hanya desain aplikasinya, tapi bukan aplikasi yang diinstal di perangkat Android. Kita hanya desain supaya tampilannya ini menarik, seolah-olah bahwa pada saat kita buka maka dia seolah-olah bahwa seperti tampilan Android gitu. Pada saat diklik ikonnya maka materi-materi pembelajaran itu bisa masuk. Artinya kita buat satu ini semacam ini mirip-mirip web nanti jadinya sebenarnya. Site ya, Google Site sama dengan website gitu. Sama dengan website. Pada saat diklik satu link itu, semua yang kita cari itu ada di dalam. Misalnya semua gurunya memasukkan kayak saya gini. Saya memasukkan ini satu link. Ini pada saat diklik link yang ini di atas itu bisa masuk bisa melihat materi gravitasi, kinematika, momentum, usaha dan lain sebagainya. Saya kira begitu Bika. Kalau buat apa? Buat pembelajaran pastinya. Pelajaran jarak jauh. Oke ya. Jadi sudah dari attendee ya. Kebetulan saya tidak bisa lihat room chat ini karena saya lagi share screen, jadi saya tidak lihat room chat. Maaf kalau misalnya ada yang bertanya langsung sampaikan saja. Oke, bisa lanjut ya. Sampai sini tadi kalau tidak salah. Bagaimana Pak Baryudin? Kalau saya nyimak data yang lain. Ya, Lanjut Pak. kita kan lagi dulu ini. Saya langsung praktek, Pak. Saya langsung praktek saya. Lagi duel ini, Bro. Oke. Oh, itu ada yang mau bertanya, Pak Agusti. Sebaiknya untuk sesi Kita tanya jawab selesai dulu ya. di-ending dulu ya Pak Aris. Nanti selesaikan dulu baru dilanjut pertanyaannya. Siap, Bosku. Oke. Kita cek lagi. Di sini ada 4 yang akan kita buat nanti icon-icon ini. Jadi kita fokus di sidebar yang ini. Bar yang ini 4. Karena kita tadi sisipkan yang 4 icon ini. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tambahkan. Sekarang kita masukkan ikonnya. Nah, caranya adalah di sini ada tanda plus. Itu bisa diklik. Silakan diklik. Kemudian makanya tadi saya arahkan folder itu disimpan di drive karena kita akan ambil dari drive supaya lebih mudah.
Klik tanda plus, kemudian ambil dari drive. Drive. Oke, setelah itu cari foldernya. Nah, kebetulan ini. Oke, buka foldernya. Ini ada banyak. Kalau tidak salah tadi sebelah kiri itu bagian apa ya? Bagian pengaturan atau apa? About ini ya. Oke, tinggal klik saja. Klik kemudian klik kemudian pilih sisipkan. Oke, otomatis dia masuk sini. Oke ya. Sudah bisa? Pak Barta? Oke. Nah, saya ulang lagi. Dengan cara yang sama menampilkan ini, kita bisa klik di bagian sini. Klik di bagian plus, kemudian ambil dari drive. Ambil lagi dari drive yang kita buat. Nah, saya cek dulu, di sini ada font. Kita ambil yang gambar font ini. Oke, kita klik, kemudian sisipkan. Dia masuk lagi di sini. Cara yang sama, ini misalnya saya mau arahkan nanti ke email. Kemudian ini saya ambil dari drive, kemudian buat tombol home. Oke, nah, part ini sudah kita buat. Kita tinggal beri nama. Untuk pemberian nama bisa di bagian sini. Oke, caranya sama seperti itu. Ini tinggal kita beri nama di bagian sini, about, phone, email, home. Nah, sekarang kita samakan, ini sudah sama. Oke. Tapi ini sebenarnya terserah mau pakai icon apa saja di sini. Ini bisa diganti mau pakai icon apa, mau tampilkan apa di sini, yang penting iconnya itu sedia. Jadi makanya saya sediakan ini dulu supaya tinggal digunakan. Itu. Nah, bisa kita cek tampilannya. Untuk cek tampilan kita cek di sini dulu untuk pratinjau. Ini tampilan sementaranya. Ini untuk tablet. Kemudian ini untuk handphone. Kalau kita lihat untuk handphone ini tampilannya besar ya. Besar tampilannya. Oke, sedangkan yang sudah kita buat, ini kalau kita cek untuk versi handphonenya itu tampilannya seperti ini. Berarti masih ada yang perlu kita setting lagi. Oke. Cara settingnya ini lumayan besar ini. Jadi ini bisa kita mengecilkannya ini di bagian sini. Ini bisa diklik kemudian di drag. Kita buat kecil. Oke. Kemudian untuk ngepaskan ini hasil crop kita, ini kita klik ini. Supaya dia seperti ini. Kemudian ini juga
kita kecilkan. Ini bisa digeser-geser, Bapak Ibu. Ini bisa kita geser-geser, mau di sini dulu, mau pindah ke sini boleh. Ini lagi. Ini bisa digeser lagi, ini saya geser ke sini. Sorry, ketinggalan. Kemudian ini juga. Oke, saya buat begini. Saya bisa cek tampilannya. Untuk tampilan Android, nah sudah kelihatan seperti ini. Bagaimana Pak Barta? Aman? Kayaknya Pak Barta sudah kabur ini. Oke, Lagi dikecilkan. Oke, Itu bisa digeser-geser ya? bisa digeser-geser. Ini bisa saya geser-geser ke sini. Ini bisa saya geser-geser. Kita Berdekatan ya? kenapa? Dibuat berdekatan. Kita berikan jarak karena sebentar di atas nanti itu akan kita buat lagi folder-folder seperti ini. Oh. Gitu. Jadi kita buat jarak. Kalau terlalu dekat nanti khawatirnya yang di atas numpuk jadinya. Oke? Oke. Ini sudah beres ini. Ini sudah beres. Nah sekarang kita akan berikan folder di dalamnya. Di sini saya buat 4 folder, tapi untuk malam ini kita karena durasinya saya khawatirnya terlalu lama di sini pembuatan, nanti akan dibuat link lagi satu sama lain, itu makan waktu juga. Jadi saya cukup menggunakan kayaknya kita menggunakan 3 folder saja. Jadi kita akan sisipkan 3 folder di dalamnya. Jadi saya pilih yang ini. Oke, kemudian saya akan geser ke atas. Posisinya di atas about. Di atas about ini, semua ini. Jadi dia ada di atas ini. Oke. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita tinggal memasukkan folder-foldernya. Ini tinggal klik plus, kemudian ambil dari drive. Yang kita ambil adalah folder. Nanti di dalam folder ini kita akan mengisikan materi pembelajaran kita. Dan kita sisipkan. Sama, ini juga kita ambil dari drive. Saya ambil foldernya lagi. Kemudian folder yang ketiga. Karena ini contoh saya buat 3 saja. Contoh misalnya di sini.
Jadi anggaplah bahwa materi saya untuk terkait Google Site ini pembahasannya adalah nama-nama dari penemu-penemu fisika. Ada Newton, ada Faraday, ada Pascal. Ini bebas sebenarnya, terserah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebetulan ini saya hanya mengisikan ini. Jadi nanti isi foldernya adalah materi yang mencakup memuat tentang biografi dari si Newton ini. Kemudian yang ini isi foldernya adalah mencakup terkait dengan Faraday. Kemudian yang ini tentang Pascal, Blaise Pascal. Ya. Nah, caranya pun sama. Kita akan kecilkan karena ini pasti akan terlalu besar tampilannya kalau kita lihat previewnya. Nanti dia akan terlalu besar. Berbeda dengan yang ini gitu. Jadi supaya dia lebih kelihatan bagus, kita ubah lagi. Kita klik ini. Kita perkecil supaya muat. Tujuannya sebenarnya kita perkecil ini muat di tampilan Android. Itu sebenarnya tujuannya. Kalau terlalu besar. Kemudian teksnya ini bisa kita perkecil. Kita pilih yang kecil ini. Jadi dia tampilan kecil. Oke, kalau posisinya gini, ini tinggal kita atur saja posisinya biar lebih rapi. Terlalu besar nih. Oke, kalau misalnya sudah selesai, ini bisa kita cek previewnya, kira-kira tampilannya seperti apa. Nah, inilah tampilannya. Kalau misalnya mau ditambah foldernya lagi nanti di sini, boleh. Kalau misalnya ini mau ditambah. Nah, kalau Bapak Ibu nanti kalau misalnya sudah buat begini 3, kemudian mau membutuhkan 6 foldernya, berarti kita akan buat satu seperti ini lagi, satu bar seperti ini, daripada buat ini cara cepatnya saja, yang bar ini bisa kita copy, ini kita bisa duplikasi, jadi ada 2.
jadi 6 jadinya. Jadi yang ini di bawah, kalau yang di atas, karena ini ini adalah hasil duplikasi dari yang ada di atas ini. Yang di bawah ini tinggal kita edit. Misalnya kita edit apa saja. Ini bebas ya. Kasih contoh bebas saja. Juga bebas. Oke. Ini juga bebas. Kalau kita cek reviewnya lagi, ini tampilannya seperti ini. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau sampai sini ini sudah selesai sebenarnya. Jadi yang kita demokan sampai sini saja dulu. Di sesi selanjutnya. Ini saya copy tadi, saya hanya butuh dia saja nanti yang saling linkkan ke semua ini. Sekarang kita akan melihat isi daripada pada saat ini dibuka kira-kira jadinya apa dia gitu. Kita diklik, kita akan lihat isi dari about ini. Nah, kalau kita lihat ini masih dalam bentuk kursor. Ini masih dalam bentuk kursor, berarti belum ada link yang kita tanamkan di dalamnya. Jadi kita tidak bisa klik ini di dalamnya. Gitu. Nah, caranya supaya kita bisa masuk ke dalam nih, kita bisa tambah halaman di sini. Ini adalah halaman muka. Gitu ya. Ini halaman muka. Ini adalah halaman depan. Tuh. Nah, yang kita mau pada saat about diklik, maka dia akan masuk ke dalam halaman about ini. Jadi kita tinggal duplikasi ini. Kita duplikasi, kemudian kita ganti menjadi about. Kita akan membuat satu halaman di dalam about ini. Kalau sudah selesai, kita selesai. Nah, ini adalah halaman about. Jadi ini adalah halaman depan. Sedangkan ini adalah halaman about. Nah, yang kita butuhkan adalah pada saat about diklik, maka yang muncul adalah halaman about ini gitu. Jadi ini tidak perlu. Ini kita hapus kemudian kita akan sisipkan saja. Kita pilih yang ini. Kemudian kita geser ke atas. Oke, di antara ini dengan header dan about ini. Kemudian di bagian sini ini bisa kita edit, kita
Misalnya seperti ini. Saya adalah seorang guru fisika. Artinya biografi kita bisa kita masukkan di dalam sini. Nah, teksnya ini bisa kita atur sama dengan yang tadi. Kita atur ke rata tengah kah? Boleh. Misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada tempat ini. Ini bisa kita masukkan foto kita. Yang penting dia ada di drive. Misalnya di sini. Saya akan bisa kita upload juga, bisa kita pilih. Yang penting dia terlink. Kita bisa ambil dari drive misalnya. Saya akan ambil dari drive. Ada ya foto saya. Simpan di mana ini? Soalnya saya ambil yang mana? Soalnya kan yang contoh saja ya. Nah, kita bisa masukkan foto kita. Kalau misalnya ini terlalu besar, ini juga bisa kita edit sama dengan cara tadi mengedit icon-icon folder itu. Oke. Kalau mau dibuat settingan sama, kita bisa. Oke. Nah, ini adalah halaman about. Jadi pada saat ini diklik, maka dia akan masuk ke sini. Gitu. Oke, halaman about ini saya sembunyikan dari navigasi saja. Jadi karena navigasi yang di atas ini kita tidak butuhkan, kan icon ini saja. Dan pada saat dia diklik maka dia akan mengarah ke sana. Oke. Tampilannya pada saat di laptop, tablet, phone. Adalah halaman muka. Bagaimana membuat kita akan melingkan pada saat about ini diklik, maka dia akan lari ke tombol about ini. Dia akan langsung masuk ke about. Oke. Halaman about. Oke. Ambil dari halaman. Oke. Kita klik icon about ini. Dan di sini ada sisipkan link. Sisipkan link. Nah, di sini otomatis sudah ada link about. Kita tinggal hanya sisipkan atau tautkan pada saat ini diklik, maka dia akan langsung ke about ini. Kemudian kita pilih terapkan. Oke. Dan di sini ada juga tombol home. Kita ke about. Kemudian kita ke tombol home supaya pada saat setelah membuka halaman about ini, pada saat diklik tombol home ini, maka dia akan lari ke halaman muka.
pilih ini, kemudian kita terapkan. Nah, saya ke halaman muka depan. Coba perhatiin jauhnya. Teman-teman perhatikan kursor ini. Kalau saya arahkan ke folder Newton sini, ini masih kursornya dalam bentuk tanda panah yang di bawah juga ini. Nah, apa bedanya pada saat saya memilih tombol about? Di sini kursornya sudah berubah menjadi icon tangan. Itu artinya di tombol about ini sudah menjadi tombol yang sudah kita linkkan ke sebuah halaman gitu. Nah, pada saat ini diklik, maka dia akan masuk ke tombol halaman ini, about ini, gitu. Sekarang bagaimana mengembalikan kembali dia ke halaman depan? Ini tombol home sudah kita buat juga. Berarti pada saat ini diklik, maka dia akan kembali ke halaman utama. Nah, prosesnya seperti itu sebenarnya untuk semua tombol itu. Mau ke tombol Newton dan lain sebagainya, itu prosesnya sama. Ya. Nah, di sini ada tombol phone, email. Misalnya kalau ini phone, saya cukup langsung misalnya saya akan arahkan ke, pada saat ini phone diklik, maka saya akan arahkan dia ke WhatsApp misalnya. Ini saya masih share screen ya. Halo? Ya, masih. Masih ya. Nah, misalnya ini misalnya ini saya sudah buat ke API WhatsApp. Biasa pada saat diklik linknya itu kita akan diarahkan ke apa ya, pribadi ke nomor WhatsApp kita, itu namanya API WhatsApp namanya. Nah, ini saya tidak akan demokan API WhatsApp seperti apa itu API WhatsApp, mungkin ada sessionnya nanti teman-teman akan bawakan materi itu. Anggap ini adalah link WhatsApp saya. Itu misalnya ini adalah API WhatsApp dari link WhatsApp saya. Ini saya copy. Ini di copy, kemudian kita kembali ke sini. Oke. Jadi pada saat tombol icon phone ini diklik, misalnya dia akan menghubungi kita gitu. Jadi kita sisipkan link ini di sini. Kita paste saja ini, kemudian kita terapkan gitu. Pada saat ini diklik, maka dia akan beralih ke WhatsApp. Nah, sama juga dengan email ini. Pada saat ini diklik, maka dia akan mengarahkan ke email. Misalnya saya masukkan email saya seperti ini. Ini sinkron semua ke isi drive saya sebenarnya. Jadi saya cukup terapkan gitu. Nah, pada saat ini diklik, maka dia akan masuk di sini keterangannya mail to alamat ini. Berarti dia akan meng-email ke alamat email yang kita tuju ini. Sistemnya seperti itu sebenarnya. Nah, dua ini kita tidak buatkan halaman baru di sini. Kita tidak buatkan halaman baru. Kenapa? Karena pada saat ini diklik, dia akan terarah ke misalnya ini adalah WhatsApp, berarti dia terarah ke WhatsApp. Jadi tidak akan membuka halaman baru lagi. Nah, sama dengan email. Berbeda dengan about dengan home ini. Dua ini harus ada karena
ini terintegrasi masing-masing. Berbeda dengan font dengan email. Sekali lagi ini kita tidak buatkan lagi halaman di sini. Karena dia akan mengarah ke alamat link yang kita tanamkan di icon ini. Nah, sekarang bagaimana dengan di atas ini? Newton. Nah, pada saat Newton diklik, maka dia akan masuk ke halaman pembahasan itu. Caranya juga sama, kita tinggal buatkan halaman di sini. Kita tinggal copy saja halaman about ini. Oke, saya ke muka dulu. Ini kita copy, kita duplikasi halaman. Kemudian salinan nama aplikasinya kita samakan dengan yang kita buatkan halaman. Contoh misalnya ini Newton. Ini akan kita buatkan link di sini untuk halaman. Jadi saya buat sama ya, Newton. Saya buatkan sama Newton. Jadi saya klik selesai. Jadi ada satu halaman baru yang muncul. Ada satu halaman baru yang muncul. Oh, sorry, ini adalah tombol about tadi ya. Tapi tidak apa-apa. Yang ini kita hapus saja. Ini saya hapus karena saya tidak membutuhkan yang ini. Jadi ini saya hapus saja. Tinggal saya sisipkan teks karena yang kita mau isi adalah materi. Jadi saya sisipkan teks, kemudian saya geser ke atas kembali. Di bagian sini saya cukup mengisikan. Saya ubah dulu. Kita sediakan materinya dulu. Saya cari materinya di Google misalnya terkait dengan si Newton ini. Saya open link. Aris, sekedar informasi waktu tersisa 7 menit. Oke, siap. Ini saya agak cepat saja ya. Misalnya saya hanya menyisipkan materi yang ini saja. Ini saya copy, kemudian saya kembali masuk ke sini. Ini kemudian saya paste. Maka isi materi kita sudah ada di dalam sini. Gitu. Ini adalah halaman Newton. Saya kembali ke halaman sini. Nah, pada saat Newton diklik, maka dia akan masuk ke sini. Oke, maka setelah masuk ke sini, saya buat, ini kita buat sembunyikan dari navigasi juga, supaya dia tidak tadi about disembunyikan. Sekarang di sini, di home, ini kita klik, dan kita pilih halaman. Akan mengarah ke halaman muka juga. Oke, ini sudah. Saya ke halaman muka. Oke, pada saat ini diklik, dia harusnya mengarah ke isi materi. Jadi kita akan tanamkan link di sini. Kita klik ikonnya, kemudian pilih link di sini. Kita pilih, ini sudah otomatis muncul dua. Yang about berarti ini punyanya about, yang ini adalah si Newton. Kemudian kita pilih terapkan. Oke, kita cek previewnya. Ini kelihatan di sini Faraday, di sini Pascal. Ini belum ada linknya karena dia kursornya masih dalam bentuk panah. Sedangkan yang ini sudah ikonnya sudah berubah menjadi ikon tangan. Jadi pada saat ini diklik, maka dia akan masuk ke isi materi ini. Nah, bagaimana kembali ke halaman awal?
kita harus mengklik yang icon ini karena ini adalah home. Jadi setelah masuk ke materi supaya kembali ke halaman awal kita pilih yang home. Kita klik home maka dia kembali ke halaman awal gitu. Nah, saya pikir penerapan untuk dua folder ini sama. Kita tinggal buatkan halaman masing-masing. Berarti nanti di sini ada halaman untuk Faraday, ada halaman untuk Pascal juga. Faraday dan Pascal. Tinggal kita isi materi di dalam, kemudian kita linkkan. Pada saat ini diklik, maka dia akan masuk ke halaman isi materinya. Prosesnya sama pada saat kita membuat Newton dan About dan Home ini. Gitu. Oke, saya kira cukup. Saya kembalikan ke Pak Heril. Ini materi saya terkait dengan Google Site. Kita buat media pembelajaran kita seperti seolah-olah mirip dengan aplikasi Android yang pada saat diklik, kemudian kita bisa berpindah kemana saja sesuai dengan link yang kita sudah buat. Oke, terima kasih Pak Heril. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Aris atas penjelasannya yang sangat menarik. Sekarang tiba saatnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi partisipan yang ingin bertanya, harap raise hand atau chat ke panelis. Nanti saya akan buka mic-nya. Bapak Ibu peserta conference. Ya. Ada Pak Gusti bertanya. Ya, tunggu. Saya mau start video juga ini supaya Gusti Dewi ya, Gusti Putu. Pak Gusti Putu. Pak Gusti Putu. Silakan Pak Gusti. Selamat malam Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya I Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amlapura, Bali. Saya sangat tertarik sekali dengan Kenal Pak Gusti. Ya, saya sangat tertarik sekali dengan materi ini. Ya, karena terus terang saya sudah menerapkan pembelajaran online dari sebelum sebelum budaya corona ini Indonesia. Saya sudah dari dulu ya menerapkan pembelajaran online. Saya menerapkan ulangan online. Kemudian juga saya menerapkan pembelajaran online lewat Google Classroom. Cuman yang Google Site baru kali ini saya ikuti. Nah, untuk Google Site, apakah harus online atau bisa offline? Mohon petunjuk. Terima kasih. Oke, makasih Pak Gusti. Jadi karena Google Site ini kita nebeng ke Google, artinya ini namanya Google Site ya. Berarti dia salah satu fitur dari Google Suite sebenarnya. Google Suite. Nah, tentunya ini pasti online juga Pak. Jadi pada saat kita membuat, kemudian kita share ke peserta didik kita tinggal share link saja. Kemudian kita berikan kepada peserta didik kita, dan mereka mengaksesnya seperti apa? Mereka mengaksesnya juga pasti online. Nah, di awal ini betul memang adalah Google Site. Dia adalah site tidak perlu diinstal, tapi kalau teman-teman mau membuatnya dalam bentuk aplikasi sebenarnya bisa gitu. Ya, cuman ya kendalanya siap-siap handphonenya pasti akan kapasitas roomnya pasti akan terkuras juga
karena membutuhkan ruang yang besar terkait dengan menginstal. Saya kira seperti itu, Pak. Berarti bisa kita menginstal Google Site di HP ya, karena kalau Google Classroom sudah bisa memang saya laksanakan, termasuk untuk ulangan atau untuk tes, saya menggunakan socrative.com, itu bisa diinstal di HP. Bagaimana dengan ini? Ya, Pak. Google Classroom kan bisa diinstal juga. Ya, Nah, makanya Google itu Classroom, ya, Google Site bisa. Terus apa bedanya Google Site dengan Google Slide? Google Site ini sebenarnya hampir mirip dengan bahasa website. Jadi ini sebenarnya website mini kita. Itu tampilannya itu hampir mirip dengan website. Nah, Google Slide itu justru lebih ke PowerPoint. ya, slide PowerPoint gitu. Tapi dia bersifat cloud juga. Kalau cloud itu kan penyimpanan secara online ya. Namanya, ya. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Salam kenal. Apalagi yang Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau ada tulis di chat. Waktu kita tersisa 12 menit. Wah, tidak terasa ya Pak Heril, terlalu banyak penjelasan kayaknya atau terlalu banyak jual obat tadi nih. Bapak Ibu silahkan. Bukan jual obat, jual ilmu, Pak. Kami Kalau perlu begitu, ilmu itu. saya yang bertanya lah Pak, Master. Silakan Pak Barta. Nah, tadi ada yang kelewatan dengan melingkan menu ke materi. Saya coba linkkan kok enggak muncul halaman materi. Misalnya tadi saya ngasih nama materi Pitagoras. Saya nambah dengan menduplikat halaman, kasih ganti terus di ikon menunya itu sudah terhubung, tapi nggak terhubung ke materi yang dibuat tadi. Kayaknya minta dijelaskan ulang dulu kayak itu. Kembali nih. Kembali ke Enggak, yang tadi materi menambah halaman. Tadi kan di situ dicontohkan tentang Newton. saya share screen dulu ya, satu kali. Ya. Sudah? Ya, misalnya mau menulis materi tadi kan materi tentang Newton. Mengaktifkan menu folder Newtonnya. Oke, saya ulang lagi ya, Pak. Ya, misalnya saya misalnya ke Faraday sini. Cuman ya, isi Faraday materinya ya, materinya diisi bebas. Isi Ya. lebih jauh terkait Faraday-nya. Oke. Jadi sama dengan si Newton ini, saya cukup duplikasi yang Newton ini saja. Karena isi materi kan sudah ada. Jadi saya duplikasi dari sini. Ini titik 3 di sini. Kalau misalnya dimulai dari awal, saya sudah buat tapi kok nggak terbaca anunya itu halamannya begitu nggak muncul. Anggaplah seperti ini Pak Barta ya. Ini belum saya isi. Jadi misalnya saya duplikasi dari halaman about bisa? Ini? Bisa. Nah, jadi saya duplikasi dari halaman about ini saja. Jadi saya duplikasi ini, kemudian duplikasi halaman. Saya tinggal lihat yang mana yang saya mau buatkan link. Apakah Pascal atau Faraday? Misalnya saya ambil yang Pascal ini saja. Oke. Jadi saya ganti ini menjadi Pascal. Saya ganti menjadi Pascal, kemudian kita klik selesai. Ya. Oke, otomatis kita masuk ke halaman baru sini. Karena yang kita duplikasi tadi adalah halaman about, tentu saja pasti tampilannya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini saya hapus saja karena saya tidak butuh yang ini. Ini saya hapus. Oke, yang ada tinggal ini. Saya tinggal sisipkan saya
Saya sisipkan ini saja, kotak teks untuk mengisi materi dari Pascal tadi itu. Oh, menyisipkan apa? Mana yang disisipkan? Tata yang mana itu? Terus Sisipkan, kemudian kotak teks. kotak teks ya. Ya, saya sisipkan ruang untuk membuat teks di dalam, isi materinya gitu. Kemudian Oh, saya geser kembali ke atas. saya tadi menambahkannya dengan tata letak yang ada ikon-ikon gambarnya itu pantas nggak bisa connect. Bisa sebenarnya, bisa. Nah, terus Bisa juga ini sebenarnya, ini juga bisa. nah, tadi saya pilih yang itu. Tidak apa-apa, ini juga bisa. Berarti kita berikan gambar di sini, kemudian isi materi ada di samping sini. Coba misalnya kalau yang itu, katakanlah ada gambar yang kita sisipkan. Misalnya, oke, ini saya hapus dulu berarti. Misalnya kita mau gunakan yang ini ya. Kita mau gunakan yang ini. Kita letak. Dan ini kita geser di atas karena pasti posisinya harusnya ada di atas ya. Ya, di atasnya. Atasnya ini about ini. Yep. Misalnya ini tadi Pascal ya. Ya. Dan ini adalah isi materinya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, misalnya ketiknya sembarang aja lah, bebas eksis semuanya. Sembarang. Oke, sembarang bebas ya. Percepat ya. Ini adalah materinya. Anggaplah sudah selesai, ya. Oke, ini bisa kita ubah subjudulnya menjadi subjudul atau mau lebih besar lagi terserah. Ya. Kemudian di sini kalau misalnya kita punya fotonya si Pascal gitu. Ya. Fotonya si Pascal kita tinggal plus kemudian pilih dari drive. Misalnya anggaplah sudah selesai ya. Anggap ini si Pascal ini. Oke. Ini si Pascal. Oke. Kita tinggal sisipkan. Ini adalah si Pascal. Oke. Nah, berarti ini adalah materi dari Pascal. Oke ya. Oke. Pada saat diklik foldernya berarti ini adalah isi materinya. Nah, supaya dia bisa kembali kita pilih lagi yang pertama kita lakukan, anggap ini kita sudah berada di halamannya si Pascal, berarti kita untuk kembali ke halaman awal kita ke home pastinya. Nah, sekarang di home ini kita sisipkan link lagi. Kita tambahkan link halaman muka ini. Tinggal terapkan, gitu ya. Dan kita kembali ke halaman. Kita kembali ke halaman muka. Oke. Ini kan belum ada linknya, gitu ya? Ya. Ini belum ada linknya. Nah, di halaman ini sudah ada Newton. Ini sudah ada Newton. Oke ya? Ya. Newton, Pascal. Ini sudah ada Pascal. Oke. Sedangkan ini belum kita masukkan link. Nah, sekarang kita klik ikonnya ini, foldernya ini. Klik foldernya, kemudian di sini ada sisipkan link. Otomatis pasti sudah ada di dalam. Nah, sebentar. Ketika saya klik yang di situ, tidak muncul tentang itu Pascal atau Newtonnya itu. Yang ada cuma about sama halaman muka. Di yang di sini sudah ada enggak? Sudah ada. Iya, Dulu di sini ada. Enggak muncul yang di situ, yang 3 di situ. Tapi di yang di bila bagian kanan itu sudah saya buat. Ya, harusnya pastikan dulu di sini di halaman ini sudah muncul. Gitu ya. Pastikan di sini sudah muncul. Sama tadi pada saat prosesnya pada saat membuat si Pascal ini. Kita tinggal copy mau copy halaman muka, mau duplikasi halaman muka atau duplikasi about, terserah. Kemudian itu kan yang jelas proses penamaan itu yang penting. Penamaan itu harus sama dengan ikon yang akan kita ubah. Misalnya di sini Faraday nanti kita akan ubah. Berarti kita harus membuat halaman Faraday di sini harus sama dengan di sini. Sama dengan yang Pascal ini. Kita sudah duplikasi tadi yang halaman about ini, jadinya Pascal di sini. Nah, kita tinggal ambil linknya di icon sini. Ini ada si Pascal sini. Kita tinggal klik Pascal, kemudian kita terapkan. Otomatis di sini sudah kelihatan ada link di sini. Kalau kita lihat, kalau kita klik juga
Misalnya Newton ini tadi, Newton ini enggak. Ini ya, ini sudah ada Newton ini. Sedangkan Faraday ini belum ada karena belum kita buatkan. Oke. Nah, kita cek saja, kita uji coba. Kita pratinjau, kita lihat kalau di sini sudah ada tanda kursor tangan, berarti ini sudah ada linknya ini. Ini belum ada. Ini sudah ada. Gitu. Jadi pada saat si Pascal ini diklik, maka dia akan masuk di sini. Materi. Nah, bagaimana kembali ke halaman depan? Tinggal klik home. Dia akan kembali ke sini. Oke. Oh, Is waktu sisa 3 menit ini. Ya, kita sudah bawakan pentungan ini sama Pak Heril ini. Jadi karena waktu tinggal 3 menit, jadi kita simpulkan saja. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjut lewat Japri atau lewat Telegram RBB atau grup link Lontara ya Bapak Ibu. Karena kita dibatasi oleh waktu. Bagaimana Pak Aris? Ya, saya ngikut saja sama host. Ya baik. Waktu sisa 2 menit. Dengan mengucapkan hamdalah, saya tutup Vicon Lontara edisi 20 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Aris bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama ketika kita kembali ke sekolah. Dan ketika ada pertanyaan bisa lanjut di grup Lontara atau ke Telegram RBB. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam Vicon ini.